Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 2 Desember 2021, kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa, caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Dan juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja kita masuk ke hari yang indah ini. Kita ke transaksi dulu ya. Beruntung lah tadi ya, waktu servernya drop, marketnya nggak crash, nggak koreksi. Kalau pas servernya drop, marketnya koreksi, wah pasti pada nangis itu. Hari ini IHSG naik 1,17% dengan transaksi masih besar juga 13,136 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini sangat disayangkan, tipis banget net buy-nya, cuman 77,16 miliar. Cukup tinggi naiknya 1% IHSG berjaya di regional juga, bahkan di global ya. IHSG berjaya sendiri, tapi naiknya cuman net buy-nya masih kecil kalau menurut saya. Dengan saham-saham yang dibeli asing, oke, cukup menarik ini saham-sahamnya. Ada Telkom 98,5, lalu ada BBCA 59 miliar, PTBA 48,2 miliar, strong banget PTBA ini. Unit Tractor 44,5 miliar, ITMG 38,1 miliar, Pegas 27,2 miliar, BBRI 24,5 miliar, BMRI 12,8 miliar, ERA 12,5 miliar, KLPF 12,5 miliar, BBS 10,2 miliar, LPPF 9,6 miliar, Tower 6,6 miliar, Pakuwon 5,5 miliar, Antam 5,4 miliar, ICBP 4,8 miliar, dan Cepin 3,9 miliar. Ada Adaro juga 3,0 miliar. Mulai ramai ya Adaro ya. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing. Ada Excel 39 miliar, lalu S Hardware 29,4 miliar, Bukalapak 28,6 miliar, BTPS 18,7 miliar, Unilever 18,5 miliar, TBIG 14,7 miliar, SMG 12,1 miliar, INKP 10,2 miliar, INTP 7,3 miliar, PTPP 7 miliar, BSDE 6,6 miliar, BBNI 6,3 miliar, Astra 5,7 miliar, BRPT 4,9 miliar, DMMX 4,8 miliar, MTEK 4,6 miliar, SMRA 4,3 miliar, Link 3,3 miliar, dan INDF 2,6 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG dulu sebelum kita masuk ke beberapa saham pilihan ya. Yang hari ini cakep banget, IHSG rebound naik 1,17%. Cuman memang disayangkan kalau teknikal volumenya IHSG kan nggak bisa dilihat, cuma bisa dilihat di saham-sahamnya. Nah, saya pengen masuk ke candle kecil dulu. Memang sebenarnya IHSG ini sudah terjadi yang namanya bullish divergence. Nih ya, kalau teman-teman lihat di sini indikator ke atas, sedangkan harganya ke bawah. Jadi ketika tadi bottom menyentuh support lagi di 6484 ya, dia ada candle konfirmasi, akhirnya rebound reversal seperti itu. Close-nya pun cukup menarik. Saya kira cuman kuat sampai sini doang 6551, karena kalau misalkan dia sampai 6551 doang, saya rasa itu adalah dead cat bounce. Potensi dead cat bounce-nya besar kalau 6550 doang. Karena ya ini low, high, low. Nah, ini kan retest terus turun lebih dalam itu. Tapi ternyata dia closing-nya berada di 6583. Cukup menarik. Saya berharapnya kalau misalkan dikasih skenario bagus ya, dia bisa potensi inverted and shoulder lah. Ini shoulder kiri, lalu ini head, dan juga shoulder kanan, seperti itu. Cuman ya jelas harus kita lihat dulu aja. Besok ini juga sudah terjadi divergence juga kalau kita lihat ya. Histogramnya sudah menurun, sedangkan harganya masih menaik. Seperti itu. Ya semoga aja kalau memang dia mau koreksi ke 6550 ini untuk bikin shoulder ke kanan nggak masalah dah. Seperti itu. Cuman satu hal yang perlu dimention, yang perlu kita lihat adalah IHSG memang masih belum jebol 656480. Kemarin di sini dia mantul, di sini mantul, di sini dia mantul lagi.
itu. Artinya apa? Ya kita masih berada di range ini 6480 sampai 6700-an high-nya seperti itu. Apakah terus view jeleknya sudah tidak ada? Ya kalau mau saya pun tetap harus waspada ya, karena kalau memang dia mau reversal ada potensi dia bikin inverted and shoulder. Ini shoulder kiri, ini head, lalu ini calon membuat shoulder kanan. Artinya ada target dia bisa ke 6687 lagi untuk bikin shoulder kanan, lalu akhirnya IHSG koreksi. Itu kalau view yang jelek. Kalau view yang bagus ya udah dia tinggal break high lalu higher high, ya itu bisa juga seperti itu. Misalkan gini ya. Nah, misalkan ini dia mantul mau ke sana, nggak nolak juga kok kalau misalkan dia mau broadening. Seperti itu. Yang jelas satu hal yang bisa dipastikan hari ini 6480 masihlah area support karena dia masih mantul dan closing di atas 6480. Di daily histogramnya mulai menguat juga, RSI mulai mengarah ke atas dan ya memang kalau kita lihat belum ada konfirmasi ya dari reboundan hari ini, jadi masih ada potensi dead cat bounce juga. Saya nggak nakut-nakutin karena memang ya ketika namanya kena support kuat, pantulan itu sangat wajar. Jadi kalau worst case scenario ya dia mantul untuk akhirnya jebol ke bawah, ya mungkin bisa inverted bisa head and shoulder lah seperti itu. Tapi ya nggak tahu juga untuk kedepannya gimana. Yang jelas untuk sekarang di daily masih belum ada konfirmasi. Konfirmasinya kapan? Ketika dia higher low dan higher high. Kalau misalkan dia berhasil higher low higher high itu cukup menarik IHSG, tapi selama dia masih hijau terus belum ada higher low higher high, nah saya rasa ini masih proses dari dead cat bounce seperti itu. Dia juga segera bakal uji resist ya, itu di area 6600. Sebelumnya support, di sini udah jadi resist. Nah, ini bakal diuji lagi. Udah deket juga ya, tinggal 10 20-an poin, 17 poin tepatnya. Kalau misalkan besok dia berhasil break 6600, saya rasa bakalan oke. Tapi kalau misalkan nggak berhasil break ya bakal ada potensi kena 480 lagi ke supportnya seperti itu. Nah, kalau misalkan coba kita lihat di sini juga sebenarnya bisa aja apa ini namanya saya lupa. Harusnya sih bullish flag ya atau descending broadening. Pokoknya intinya adalah dia arahnya ke bawah. Jadi kalau memang dia breakout ada potensi naik. Sebelumnya sih bentuknya kayak bentuknya itu kayak falling wedge, yang artinya kalau dia sampai breakout bakalan reversal ke atas dengan target ke 6600, memang sekitar 6600-an sini. Tapi yang jelas ini penurunannya sudah tidak sedres waktu ini 26 November seperti itu. Tinggal kita lihat aja nanti. Dan ini masih angka support yang krusial 6480 ini. Selama masih belum jebol 6480 masih nggak masalah. Tapi kalau memang nanti IHSG jebol 6480, saham-saham big cap pada jebol support kuatnya, terus itu harus siap-siap untuk kurangi porsi. Selama masih di atas 6480, saya rasa IHSG masih oke. Target besok tes 6600. Setelah kena 6600 tinggal kita lihat dia mau ngapain. Tuh, untuk target banget ya, mungkin 6688 sih. Kalau skenario saya kalau memang IHSG mau jelek ya, saya rasa dia bakal inverted and shoulder. Jadi bentuknya kayak gini. Itu kalau IHSG mau jelek. Tapi kalau ternyata nanti IHSG bagus ya saya pun nggak nolak juga. Yang jelas untuk sekarang 6600 masih jadi resisten. Setelah itu area sekitar 6686 sampai 6690-an seperti itu. Tinggal kita lihat aja untuk kedepannya. Kemarin yang saya bilang juga tanggal 1 Desember ya, kemarin IHSG openingnya dari 6544, dan kalau memang win rate-nya Desember selama 20 tahun itu IHSG selalu hijau, ya harusnya nanti pada akhir Desember IHSG closing di atas 6544 kok. Sekedar untuk apa ya, biar Desembernya hijau. Nah, tapi nggak pasti juga. Nggak ada yang pasti, sorry. Bisa juga Desember merah pun bisa juga. Yang jelas apa kok kayak gini gitu, kita tidak kepastian gitu. Ya memang market kayak gini dinamis. Tugas kita adalah adaptasi dan juga punya plan di market. Selama punya plan dan punya plan dan disiplin dengan plan, menurut saya masih oke kok di market ini. Seperti itu. Dia masih respect sama EMA 50. Tinggal kita lihat aja besok di 6600. Seperti itu. Itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja deh. Kita mulai dari coba Bukalapak ya. Beberapa udah kemarin kita bahas. Ini Bukalapak, kenapa saya bahas? Karena dia tidak ARB. Terus juga closing di support psikologis di 500. Ada doji. Oke.
barangkali bisa membantu ya. Hari ini Bukalapak turun 1,96%, tapi candlenya hijau karena dia closingnya di atas openingnya. Dia opening di 500, closingnya di 500. Harusnya sih kuning ya, tapi nggak tahu ini hijau nih. Sesuatu yang wajar sebenarnya, dia udah mulai doji. Ini ada potensi reversal sebenarnya ya. Kalau misalkan besok dia candlenya hijau, itu ada potensi membuat candlestick pattern yang namanya morning star. Teman-teman bisa searching ya. Itu adalah pattern reversal ketika ditemukan di downtrend, doji lalu hijau. Nah, itu potensinya adalah reversal. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman mau konfirmasi, lebih baik tunggu besok dulu. Kalau misalkan besok Jumat Bukalapak berhasil hijau, Senin bisa dibeli. Kenapa? Kita memanfaatkan morning starnya. Siapa tahu dia reversal pakai morning star, kan menarik juga kan, dapat harga murah seperti itu. Jadi amannya besok lihat dulu aja, karena bisa aja turun lebih dalam lagi seperti itu. Kenapa dia ada doji dan ada potensi rebound? Ya yang jelas kalau saya lihat RSI sudah mulai masuk area oversold. Ini juga udah pucuk banget ini, sampai 22 ya, belum pucuk banget sih. Dan kalau kita lihat di intraday harusnya memang sudah kelihatan ini. Nah, ini kan mulai bullish divergent ya untuk intraday-nya. Harga ke bawah sedangkan indikator ke atas itu di 15 menit. Lalu di 1 jam agak jauh sih, harga ke bawah juga, tapi indikatornya ke atas. Memang penurunan semakin melemah, tapi tidak tahu juga ya apakah ini adalah dead cat bounce untuk turun lebih dalam atau ini benar-benar reversalnya. Yang jelas untuk sekarang Bukalapak ini masih downtrend. Jadi kalau aman ya ketika teman-teman mainnya counter trend, misalkan mau cari average bagus gitu ya. Kalau dia terlihat melemah, lebih baik TP dulu aja. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ikutin dia baru uptrend, saham baru uptrend, bisa diswingin, tinggal pasang trailing stop. Seperti itu. Cukup menarik, sudah mulai melandai. Ini Bukalapak, dia udah oversold, kena support psikologis, terus juga candle udah doji. Atau kalau misalkan teman-teman pengen besok masuk ya, besok teman-teman pengen cari average yang lebih bagus, gak mau tunggu konfirmasi besok Jumat, kalau masuk Bukalapak saya rasa 500 bisa dijadikan support. Tuh, pakai support 500, habis itu tinggal pasang stop loss, karena itu juga ada support psikologis seperti itu. Di dalamnya hari ini netral, tanggal 2 ya, netral, normal, small distribusi, memang terlihat masih distribusi dan masih downtrend. Bagusnya sih kalau punya opsi lain yang lebih bagus ya, dihindari dulu aja, karena memang ini masih saham downtrend. Dia rebound pun biasanya juga cuma dead cat bounce kalau baru pertama kali ya. Biasanya kalau memang saham mau reversal, itu nanti patternnya kelihatan kok, entah dia bikin double bottom atau inverted head and shoulder atau bikin cup handle. Nah itu baru nanti bisa masuk di sana, masuk dengan konfirmasi. Tapi kalau memanfaatkan dead cat bounce pun silahkan, tapi harus tahu cara mainnya, karena biasanya ketika pantulannya udah selesai bakal turun lebih dalam lagi seperti itu. Itu untuk Bukalapak. Lanjut coba kita cek PTPP yang hari ini dijual asing juga. Lama saya nggak bahas konstruksi, ini coba saya bahas salah satu ya, kebetulan dia muncul di net sell asing hari ini. Oke, hari ini PTPP turun juga. Dia ternyata naik ya, plus 0,92% dengan candle yang cukup menarik. Kemarin view saya ini sih, waktu dia kayak gini ya, saya kira dia bisa bikin inverted and shoulder. View orang-orang pun juga kayak gitu juga. Ini dia mau bikin higher low, higher high, tapi ternyata berkata lain marketnya malah turun. Kalau saya lihat di sini ada sebuah pattern reversal yang kurang enak dan dia breakdown dengan volume besar. Nih, ini kan ada kalau bukan double top ya berarti inverted cup handle ya. Ini cupnya karena tidak simetris, lalu ini handle-nya seperti itu. Dengan target penurunan, beberapa saham-saham konstruksi bentukannya udah kayak gini, kecuali Adikarya. Kalau menurut saya memang karena ada kepentingan ya untuk si Adikarya anaknya mau IPO. Target penurunan bisa sampai 985. Itu biasanya 1000 sampai 985. Cuman belum pasti juga ya, karena ini ada support juga di 1060. Sebelumnya di sini dia rebound, alhasil hari ini rebound juga dari 1060. Hari ini juga terlihat ada pantulan untuk konstruksi, cuman memang belum ada konfirmasi. Ini baru candle pantulan doang. Konfirmasinya kapan ya, ketika dia higher low higher high, itu baru bakalan konfirmasi seperti itu. Mungkin ada potensi kalau worst case scenario ya, dia bakal pullback ke 1165.
itu. Artinya apa? Kalau misalkan besok PTPP ke 1165 dan dia tidak berhasil breakout, malah banyak guyuran di sana, lebih baik exit aja karena ini ada potensi dia pullback untuk turun lebih dalam menuju targetnya, seperti itu. Yang penting batasi resiko aja, cukup menarik, sudah ada pantulan hari ini. Harusnya sih besok dia lanjut hijau, tapi kalau untuk reversal masih perlu menunggu konfirmasi. Itu juga berlaku untuk semua konstruksi ya, lebih ke Adikarya sama Wika. Kalau WSKT bentuknya baru berbeda karena memang dia kepentingannya beda ya, mau right issue seperti itu. Mungkin dia juga bisa sideways di antara 1060 sampai sini 1300-an bisa juga ya. Dan tinggal kita lihat aja besok. Yang jelas itu gunakan angka support resistance tadi kita 1160 sama 1060. 1060 supportnya, resistennya 1160 seperti itu. Kalau berhasil closing di atas 1160 dengan volume besar, saya rasa bisa di keep. Tapi selama dia masih gagal break ke atas lagi, takutnya ini adalah pullback untuk turun lebih dalam seperti itu. Di dalamnya hari ini ada normal distribusi. Kemarin ya yang distribusinya gede banget. 3 hari yang lalu itu volume turunnya gede-gede di respect itu. Hari ini baru pantulan. Masih perlu konfirmasi sih kalau menurut saya, karena dia udah berhasil breakdown dengan volume besar ya. Saya rasa valid breakdown kemarin, tapi kita lihat aja nanti seperti itu. Untuk PTPP lanjut, coba kita coba cek yang dibeli asing. Nah, kita coba dari Telkom dulu ya. Ini kalau menurut saya blue chip yang masih sangat bagus, serius. Kalau misalkan teman-teman kemarin sudah memilih Telkom untuk window dressing, saya rasa bakalan hit berhasil. Tuh tinggal teman-teman hold aja. Tuh dipasangin trailing stop lah. Misalkan teman-teman masuk di 3.500 ya. Untuk sekarang kan supportnya kalau teman-teman mau swing long ya, pasang trailing stopnya juga jangan kemepetan. Untuk sekarang kan ini ada support di 4.060, lalu ada support di 4.000. Nah, pasang trailing stopnya di bawah 4.000. Misalkan pasang di 3, ini kan low-nya kemarin di 3970 ya. Nah, misalkan pasang trailing stop di 3950 atau 3920 seperti itu. Nanti kalau dia naik lagi baru dinaikin trailing stopnya. Hari ini Telkom naik 1,96%, cuman yang disayangkan adalah volumenya sangat kecil. Beberapa big cap saya lihat volumenya pada kecil waktu naik hari ini. Jadi agak serem, ada potensi ini adalah pullback atau retest karena naiknya volumenya kecil-kecil ya. Kalau misalkan hari ini pada naik volume besar, saya rasa bakalan cakep. Tapi karena volumenya kecil-kecil, ada potensi untuk pullback untuk turun lebih dalam. Ini melanjutkan skenario IHSG tadi. Nah, kita masuk ke Telkomnya. Ini saya rasa sudah cukup bagus karena dia berhasil break 4100 ya. Kalau teman-teman ngikutin konten saya kemarin 4100 itu adalah resisten yang sangat krusial untuk si Telkom, dan sekarang sudah berhasil di breakout. Itu pertemuan banyak resisten di 4100 itu kemarin. Yang pertama di sini ada ini ya, kira-kira sini. Lah kok beda? Saya lupa Vibo yang mana ya? Atau yang sini? Itu masih 4000, 0,618 ya. Saya lupa Vibo yang mana, tarian yang mana. Yang jelas 4100 tuh sebelumnya pernah jadi suatu Vibo yang cukup kuat. Ini juga bukan, ini 1,168. Yang mana ya? Itulah, lupa. Pokoknya 4100 itu adalah suatu area support yang kalau menurut saya sangat direspek oleh Telkom ini. Dia ada pertemuan dari downtrend channelnya, garis warna biru. Terus juga di sini ada support klasik ya, area 4100 di sini. Dia di sini mantul, di sini dia resist. Di sini dia resist, breakout, di sini jadi support, terus akhirnya di sini jebol jadi resist. Jadi itu angka yang penting 4100 itu. Sekarang bagusnya Telkom closing di atas 4100, cuman sayangnya masih volume kecil. Tapi kalau yang saya lihat Telkom ini flow-nya masih sangat bagus untuk si Telkom ya. Dia masih net buy terus asingnya, jadi masih oke. Kalau kita lihat dari RSI-nya sebenarnya sudah ada divergen, bearish divergen ya. Ketika kemarin di sini ada tekuan, indikatornya ke bawah sedangkan harganya ke atas. Tapi kalau MACD masih belum terlihat ada divergennya karena belum ada dead cross. Siapa tahu MACD-nya MACD-nya udah break sih ini ya. Ini udah di atasnya sini. Cuman memang masih agak setara karena untuk harganya sudah naiknya tinggi, tapi MACD-nya masih setara. Kalau memang dia masih ditarik lagi bakalan sehat kalau menurut saya. Seperti itu.
Kalau belum punya barang mungkin bisa cicil di 4100 ya, area lebar sih 4100 sampai 4000. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah punya barang average bagus lah di 3600, pasang trailing stop aja agak jauh biar nggak kemepetan. Seperti itu. Masih menarik kalau menurut saya Telkom ini, dia masih uptrend juga, belum ada yang aneh-aneh. Ini terlihat juga dari sektornya dia ya. Banyak provider pada bagus-bagus juga. Excel TA-nya bagus, Telkom TA-nya bagus, terus Indosat pun juga lumayan bagus. Yang kurang bagus Friend. Mungkin mau lain sendiri. Seperti itu. Batasi resiko di 4100 aja. Cuman harusnya sih posisi cuan ya kalau sekarang ya Telkom ini. Artinya tinggal trailing stop aja di 4100. Di dalamnya pun juga masih diakumulasi, masih akumulasi, flow masih bagus, tren masih bagus. Ya udah, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang agak mengkhawatirkan satu doang sih sebenarnya. Ini dia volume kecil hari ini. Seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja. Pasang trailing stop. Itu untuk Telkom. Lanjut coba kita cek BBCA. Nah, ini ya MVP hari ini dia mantul lagi. Hari ini BBCA naik 2,74%, tapi disayangkan juga volumenya kecil juga ya. Sebenarnya melanjutkan yang Telkom tadi juga ya, volume kecil tuh bisa dilihat sebagai dua arah. Yang pertama, dia mau build up, artinya dimulai dari volume kecil, besok membesar, karena volume ini kan bisa dijadikan indikator divergen juga. Ketika harga semakin naik, volume semakin kecil, nah itu ada potensi dia mau turun gitu. Tapi kalau kita lihat dia volume kecil, kalau mau apa ya bahasanya khusnuzon, berprasangka baik, nah siapa tahu volume besarnya mau dilanjutin besok, dia semakin naik, volumenya dibesarin, naik lagi volumenya dibesarin, dan lain sebagainya. Itu bisa juga. Cuman yang jelas untuk hari ini volumenya masih kecil, itu aja yang pasti. Untuk ke depan saya pun juga masih belum tahu. Satu hal yang lumayan agak mendingan adalah BBCA ini sudah gagal double topnya. Top 1, top 2, nah ini dia udah ada pantulan ya, sudah gagal untuk double topnya. Tapi apakah terus nggak ada pattern bearish? Bukan bearish sih, pattern reversal ya tetap ada sebenarnya. Bisa aja dia mau bikin triple top, atau misalkan mau bikin descending triangle pun bisa juga ya. Misalkan nanti jadinya kayak gini, misalkan nih, nah kayak gini 1, 2, 3 terus breakdown pun bisa juga seperti itu. Cuman satu hal yang pasti adalah untuk BBCA ini 7250 masih menjadi area support. Ini enak kayak gini, dia kelihatan banget respect sama 7250 ini. Jadi kalau teman-teman punya BBCA, lebih baik buat swing ya, itu jangan pakai intraday. Jadi misalkan kayak 29 November kan dia sempat sampai 7175, tapi closingnya masih bagus. Jadi kalau teman-teman punya BBCA, saya rasa tinggal pasang stop loss di bawah 7250, tapi pakai closingan. Jadi misalkan dia closing di bawah 7250 dengan volume besar, besoknya baru dibuang. Seperti itu. Masuknya pun juga harus dengan apa ya, money management yang bagus lah untuk saham swing kayak gini. Untuk pattern bagus, dia juga bisa juga kalau mau bikin bullish flag ya. Tuh, cuman memang belum breakout. Nanti kalau breakout baru bakalan cakep. Satu hal itu aja yang penting kalau mau saya 7250 masih jadi supportnya BBCA. Ini 7250 nya BBCA tuh kayak 6480 nya IHSG lah. Kira-kira seperti itu. Kalau jebol, saya yakin IHSG juga bakalan jebol. Untuk resist BBCA di sini yang pertama di 7575. Kalau misalkan dia berhasil break, target sih 7775. Cuman saya yakin kalau dia sampai 7775 itu sudah bagus. Kenapa? Karena sudah breakout dari downtrend channelnya. Jadi besok kita lihat kira-kira dia rebound sampai mana. Seperti itu. Itu untuk BBCA. Lanjut coba kita cek PTBA. Ini jarang saya bahas untuk PTBA ini, padahal juga cakep. Ya intinya kalau menurut saya batubara sudah pada cakep kalau sekarang. Apakah karena harga komoditasnya naik? Kalau kita cek ya, coba saya pakai yang Newcastle. Sebenarnya malah baru koreksi lagi. Ini ada potensi dead cross bahkan untuk harga batu baranya. Kalau misalkan dia dead cross lagi ya wassalam, ada potensi turun. Malah bisa reversal beneran ya. Bisa inverted cup handle, ini cup lalu handle koreksi dalam bisa. Tapi kalau misalkan ini dia naik pun bisa juga. Yang jelas kalau memang ekonomi nanti jadi jelek, misalkan ada benar-benar COVID baru dan itu menyebabkan ekonomi tidak bergerak, saya rasa komoditas energi bakalan terseok-seok lagi sih. Kenapa? Ya karena penggunaan energi pasti bakal menurun. Yang sebelumnya kerja di kantor, ini gambaran simpel aja lah ya. Yang sebelumnya kerja di kantor, kita pakai mobil sehari bensin sekian. Tapi kalau misalkan WFH kan ya bensin nggak dipakai. Terus yang butuh pabrik pada di off kan, kurangin bahan baku juga, bahan bakar, misalkan batu bara kayak gitu.
Tuh. Kalau BTA nya sebenarnya dia cukup menarik. Ada rebound, udah naik, ada potensi reversal karena ada higher low higher high. Tapi sayangnya agak nyungsep dalam, tapi dia ada pantulan lagi. Yang jelas untuk harganya masih sangat tinggi. Ini dia di 157. Kita lihat aja harga 2018 ya. Harga 2018 itu cuma $100. Nih, di harga 100 doang. Itu harga batu bara. Itu aja harga-harga saham batu bara udah gila-gilaan karena dividennya tinggi-tinggi ya. Tapi kalau untuk sekarang, nah, nih harga batu bara masih pada lagging. Nah, kita masuk ke sahamnya PTBA. Saya rasa sudah ganteng banget, PTBA sudah ganteng banget. Serius, kalau teman-teman punya di 2500 hold keras aja. Kenapa? Karena kalau kita lihat semuanya udah cakep sih. Dari indikator bagus. Ini juga dia sudah konfirmasi. Kan ada neckline di sini ya kalau kita lihat ya. Ini ada neckline di 2710. Dia sudah breakout dan volumenya pun kalau menurut saya besar, valid volumenya. Terus dia juga sudah golden cross, cuman sayangnya masih ketahan di Fibonacci 0,5 itu di 2750. Dia high-nya sempat sampai 2760 tapi ada sedikit koreksi. Artinya apa? Kalau misalkan besok dia ada koreksi which is antara 2700 sampai 2600 itu bisa dimanfaatkan untuk buy kalau teman-teman pengen masuk PTBA. Seperti itu. Ini juga ada dekat area gap. Dia kan gapnya sampai sini ya 2760, hari ini high-nya 2760. Berarti untuk PTBA gapnya sudah tertutup. Ya, untuk PTBA gapnya sudah tertutup, udah nggak ada gap lagi. Cuman buy target kalau Fibonacci 0,618 ada di sini, sekitar 2800-an. Tapi kalau kita lihat ini memang sudah masuk siklusnya batu bara lagi ya, terlepas dari komoditasnya bagus atau jelek. Akhir tahun pada ada hajatan. Yang pasti Adaro tuh pasti, saya ingat banget dia dividen. Teman-teman bisa ngecek juga ya. Adaro itu kan dividennya Desember menuju Januari. Ya pokoknya awal-awal tahun lah, sekitar tanggal minggu pertama bulan Januari. Tuh. Dan ya harga sekarang kenapa ditarik? Kalau ditanya ya kalau menurut saya sudah dipersiapkan. Bayangin aja itu ITMG kemarin dia dari harga 11.000 ditarik sampai harga 22.000. Itu capital gain-nya udah naik 100%. Di sana dia masih bagi dividen yieldnya masih 5%. Artinya apa? Kalau memang masih di 11.000 itu potensi yield dividennya bisa sampai 10%. Tapi sama BDA ditarikin dulu biar apa ya? Ya karena memang ini katalis yang sangat bagus untuk dividen itu. Seperti itu. Jadi memang kenapa batu saham-saham coal sudah pada bergerak lagi? Karena kalau menurut saya sudah masuk siklusnya, udah ada kepentingan lagi. Tuh, yang jelas itu Adaro. Nah, Indi nih, saya pun juga masih tetap jagoin si Indi ya, karena saya suka volatilitas sama risk rewardnya si Indi. Memang kalau dilihat dari kepentingan, Adaro itu paling bagus dan paling pasti kalau untuk saat ini ya. Tapi nggak tahu, saya tetap suka sama Indi. Ini saya nggak pom-pom ya, saya cuma sekedar cerita doang. Silakan yang jelas semua batu bara oke. Indi, Adaro, PTBA, ITMG untuk sekarang sudah oke lagi. Udah mulai reakumulasi lagi lah, flow-nya mulai bagus lagi. Nah, kalau si Adaro itu kan dia pasti bakalan bagi dividen itu nanti. Tunggu aja beritanya. Atau enggak bentar lagi laporan keuangan juga keluar, terus nanti dividennya gila-gilaan. Itu yang ambil Adaro harga sekarang bisa naik cakep sih. Nah, kita balik ke PTBA karena berhubung baru ngecek PTBA. Ini dia juga udah bagus, udah breakout, sudah konfirmasi, volume bagus. Tinggal kita lihat aja besok. Sekarang posisi di resist. Kalau misalkan besok dia berhasil break, target bisa ke 2800-an ke resist selanjutnya. Tapi kalau besok belum dikasih break karena ada shadow di resist, ada reject, ya mungkin besok dia pull back bisa ke 2700-an, itu bisa dimanfaatkan untuk beli. Seperti itu. Bisa sih buat swing 1 bulan batu bara ini, tinggal pilih salah satu aja. Seperti itu. Kalau target, kalau menurut saya ya, kalau dia berhasil break 3000, last high-nya dia which is potensinya sangat besar, target ke sini 3300 ke Fibonacci 1,618. Cuman ya itu target konfirmasi kalau dia udah berhasil break 3000. Jadi untuk sekarang sini dulu 2800. Kalau berhasil break potensinya besar ke 3000. Kalau berhasil break lagi ya tinggal ditunggu di 3300. Itu PTBA. Dan dalamnya juga cakep, hari ini big akumulasi, flow-nya sangat ganteng. Ini juga para Avenger di side kiri ya, BK, CS, AK. Tuh, cuman kalau yang kelihatan akum banget memang si BK ini. Yang lain beli cuman 9M, 8M, 8M, 5M, 3M, 2M. Yang jualan juga paling gede cuman 9M. Dia ngambil barang hampir 30M sendiri. Cakep lah, flow-nya mulai ada untuk si PTBA ini. Itu untuk PTBA.
Lanjut coba kita cek ITMG juga mirip-mirip sih, biar nggak kita bahas semua ya, kita bahas yang lain aja. Kita coba cek Antam. Antam ini lama nggak kita bahas. Untuk batu bara cukup PTB aja deh. Biar nggak batu bara semua. Oke, hari ini Antam naik lagi 3,8%, dan kalau saya lihat sih untuk nikelnya sudah ada rebound juga ya. Ntar saya cek komoditas nikelnya. Kenapa saya ngecek nikel? Karena kalau yang saya perhatikan saham-saham nikel-nikelan ini sensitif banget sama harga nikel. Jadi ya ini semacam holy grail saya, walaupun tidak pasti juga ya, nggak ada yang pasti di market. Cuman kalau menurut saya saham-saham nikel itu responnya cepat banget. Oke, nikel sudah pantulan di area neckline, cuman belum terlihat ada naik ya. Candlenya pun masih lemah juga. Jadi harusnya statusnya masih wait and see. Cuman selama dia nggak jebol ini nggak masalah. Kenapa? Karena di sini kan ada neckline nih. Dia kan reversal di sini ya, double bottom. Ini bottom 1, bottom 2, breakout lalu naik. Nah, ini dia baru pullback. Selama nggak jebol nggak masalah sih. Tapi kalau misalkan nikelnya jebol, itu area 19.800 lah. Kalau dia jebol dengan volume besar, candle solid, ya mungkin bisa balik ke sini lagi. Dan ya bakal berefek ke Antam juga kalau menurut saya. Hari ini dia ikut rebound juga, karena memang kebanyakan baru pada rebound ya, yang ambil barang di bawah banyak peluangnya gede. Antam rebound dari kemarin low-nya sampai 2250. Hari ini closingnya di 2340. Cukup menarik sih, karena dia di closing di atas 2300. Sebelumnya kan 2300 support ya, ketika dia jebol jadi resisten. Nah, tapi sekarang di closing di 2340. Cukup menarik. Nah, untuk target si Antam kita tarik pakai Fibo. Kok saya malah pakai itu sih? Nah, ini kalau kita tarik pakai Fibo ya. Oh, target Antam kalau dia reboundnya ini ada di sini 2400. Itu ada Fibonacci 0,618. Cuman kalau dikasih bonus ya mungkin bisa sampai nutup gap ya. Ini di 2430, cuman beda 2 tick doang. Seperti itu. Kalau dijemput sampai ke sana saya rasa bakalan banyak supply. Tapi kalau misalkan dia berhasil break, itu baru nanti kita update outlooknya. Untuk sekarang mungkin target Antam nutup gap dulu 2430. Kalau nggak ada yang aneh-aneh ya, kalau misalkan bisa langsung dibanting pun bisa juga. Ini kelihatan dia kena 0,5 lalu turun. Jadi ya masih respect sama Fibo-nya. Tinggal kita lihat aja besok. Kalau belum ada yang aneh-aneh, ada potensi dia nutup gap. Tapi kalau besok dibanting lagi, ya bisa aja dia turun jebol 2250 ke 2200. Yang jelas itu untuk sekarang 2340 support. Kalau jebol bisa ke 2350. Nextnya ada di 2200. Tapi di bawah 2300 sudah area kuat untuk Antam. Serius, kalau sampai jebol, wassalam itu 2300 sampai 2100 lah support besarnya itu. Seperti itu. Dilihat dalamnya hari ini netral ya, nggak ada akumulasi maupun distribusi. Yang beli gede, yang jualan juga gede, jadi ya netral. Cuman kalau dari jumlah broker terlihat ada akumulasi ya, yang beli ada 24 buyer, yang jualan 44 seller. Seperti itu. Yang jelas batasi resiko aja. Itu untuk Antam. Lanjut coba kita cek MNCN. Ini salah satu yang menarik kalau menurut saya ya. Saham yang masih sangat bagus kalau menurut saya. Posisinya pun sekarang juga masih oke. Hari ini MNCN naik 1,07%. Dia terlihat rebound dari Fibonacci 0,618 dari swing high-nya ini ya sampai ke sini. Kemarin agak offside. Saya kira dia break resisten atas mau bikin tren lebih kuat, ternyata enggak, false break lalu turun. Dia koreksi sampai 0,618, pas banget low-nya hari ini ada di 920. Itu golden pocket-nya 925 sampai 920, lalu dia rebound dan closing di 945. Artinya apa? 945 belum breakout. Kalau memang besok dia koreksi lagi, ada potensi ke 920 lagi karena belum berhasil break 945 seperti itu. Kalau pengen masuk bisa di area ini sih kalau menurut saya 950 sampai 920. Kalau di MNCN ada di situ bisa buat cicil masuk kalau teman-teman pengen masuk. Untuk stop loss bisa pasang di bawah 920. Kalau dia jebol 920 itu saya rasa bakalan jelek banget. Kenapa? Karena selain dia jebol 0,618 ada potensi dia jebol uptrend channelnya juga. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dia jebol 920 lebih baik
cut loss seperti itu. Nah, kalau dilihat dari RSI juga terlihat ada potensi hidden bullish. Cuman ini lemah ya kalau menurut saya. Indikator ke samping sedangkan harganya ke atas. Kalau misalkan indikatornya ke bawah, harganya ke atas, nah itu kan hidden bullish fix, tren bakal berlanjut. Cuman ini kalau menurut saya sudah hidden bullish tapi lemah hidden bullish divergence-nya. Seperti itu. Untuk target masih sama. Pertama ke 1000 dulu ya, area 1000 di sini. Kalau misalkan berhasil break baru ke target selanjutnya, ikutin tren ini aja seperti itu. Enak buat swing yang kayak gini. Teman-teman bisa ngikutin trennya aja. Kalau misalkan dia deket di bawah, ini kan baru deket bawah ya, bisa manfaatin buat entry. Nanti kalau udah deket di atas, tinggal dijual. Kira-kira nanti dia sampainya kena mana, nah itu tinggal dijual aja seperti itu. Kemarin pun juga nggak ada divergence, artinya penurunan masih sehat juga. Memang efek market, dan yang saya suka ini akumulasinya bagus banget MNCN ini. Dia juga respect dari MA50 ini ya, kelihatan hijau-hijaunya. Terus juga bandar movementnya juga terlihat agresif, brokernya juga nggak main-main. Itu sih. Target kalau menurut saya sini. Kalau menurut saya ya 1060 dulu dah. Kalau berhasil break baru bakal cakep. Tapi kalau misalkan dia nggak berhasil break, ya udah tinggal TP atau trailing stop di bawah 1060 seperti itu. Tuh untuk MNCN yang pertama 1000 dulu, habis itu 1060. Tapi kalau jebol 920 ya lebih baik exit. Seperti itu. Yang bisa sama, batasi resiko aja. Tuh untuk MNCN, lanjut coba kita cek yang merah-merah. Coba kita cek kita coba cek BBYB ya, yang hari ini ARB sampai oke, hari ini BBYB turun 6,93%. Itu dia ARB ya. Dengan volume, ini volumenya sih masih kecil, jadi sebenarnya nggak masalah sih kalau menurut saya. Volumenya tidak terlalu besar. Naiknya volume gede-gede, di atas mulai divergent. Nah, di sini baru volumenya kecil-kecil waktu koreksi. Kalau beberapa orang yang bilang katanya ini memang baru di short untuk menebus red isunya. Seperti itu. Cuman kalau yang saya lihat dari technical analisisnya ya, pertama BBYB ini sudah hit target, bahkan dia benar-benar hit targetnya. Targetnya kan 2510 ya. Ini dia kemarin hack sampai 2510 loh. Maksudnya nggak sampai 2500 doang, sampai 2510. Terus habis itu dia koreksi. Untuk support memang ada di sini sekitar 1960 untuk saat ini. Agak jauh sih memang. Dan yang bikin dia koreksi saya rasa ini RSI-nya ada bearish divergence. Indikator ke bawah sedangkan harganya ke atas seperti itu. Nah, beberapa kemarin saya perhatikan ya, kalau RSI-nya divergent, target koreksi itu ada di 0,5. Nah, coba kita lihat nih, siapa tahu nanti kena 0,5 beneran untuk si BBYB. Oke, udah jebol, nggak jadi. Itu ya, 0,5 nya di 2180, sedangkan dia sudah closing di 2150 seperti itu. Nah, untuk area support berarti di sini ya 0,618 ada di sekitar 2100. Kalau memang dia masih jebol 2100, next supportnya 2000 sampai 1960. Banyak yang bilang kalau ini red issue-nya bagus. Cuman saya nggak ngikutin juga untuk red issue-nya. Yang jelas saya bahas TA-nya ada aja. Kalau untuk target dia udah sampai hit banget. Untuk sekarang biasanya ya kalau misalkan saham itu udah kena target, yang terjadi konsolidasi dulu. Tinggal nanti dilihat konsolidasinya apa. Kalau dia masih bikin continuation, ya masih lanjut. Tapi kalau dia bikin reversal, lebih baik skip. Kalau worst case scenario reversal, kira-kira gimana? Mungkin menurut saya inverted head and shoulder, bakalan head and shoulder sih. Ini shoulder kiri, ini dia mau bikin head, lalu habis itu bikin shoulder kanan. Kalau reversal, cuman ya ini belum tergambar ya chartnya, jadi masih belum ada yang tahu. Seperti itu. Untuk support tadi 2100, lalu 2000 sampai 1960. Batasi resiko di sana aja. Tuh, kalau yang punya red issue, punya barang gimana? Wah, itu saya kurang paham, jadi tidak saya bahas. Lihat dalamnya hari ini ada back distribusi untuk BBYB. Ini masih saham uptrend kok, belum lower low juga. Jadi masih wajar koreksinya. Kecuali dia sampai koreksi bikin lower high, lower low itu yang agak serem. Kalau last low-nya kan sini 1840 ya. Kalau dia jebol itu jelek. Atau kalau misalkan dia bikin lower high terus dia rebound bikin lower low lalu breakdown, nah itu juga bakal jelek. Untuk sekarang saya rasa masih oke. Biarkan dia koreksi dulu, memang sudah kena target. Seperti itu. Kalau misalkan nyangkut gimana Mas? Ya harusnya sih nggak beli terlalu tinggi ya. Tapi kalau punya barang di bawah tinggal trailing stop aja. Seperti itu. Itu untuk BBYB. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau.
Mumpung yang hijau-hijau cukup menarik ya. Beberapa masih small cap sih untuk yang hijau-hijau. Small cap, batu bara, saham digoreng. Kita coba cek unit tractor aja deh. Ini juga proksinya batu bara sih, tapi nggak apa-apa deh. Lama kita bahas juga sama kayak si PTBA. Kalau Indi, Adaro, ITMG kan kayaknya saya sering bahas ya, biar beda-beda lah. Oke, hari ini unit tractor naik 5,45% dengan volume yang sangat bagus, cakep banget kalau menurut saya volumenya. Dan yang lebih saya suka lagi ada bullish divergence, cuman ini lemah juga ya, ketika indikator ke samping harganya ke bawah, jadi tetap bullish divergence kalau menurut saya. Cuman memang bar divergence-nya lemah seperti itu. Kemarin dia koreksinya agak dalam ya, dari sini 27.000 sampai ke 21.000. Lalu akhirnya hari ini rebound lagi, sempat tembus juga offset dari area kotak pink ini, area kuatnya dia sampai ke sini 21.250. Oke. Kalau menurut saya ini nutup gap dia. Kayak tanggung gitu, udah sampai sini tutup gap lah sekalian. Ini ya, kemarin kan waktu dia rally meninggalkan sebuah gap di sini. Ini high-nya 21.275, low-nya 21.400. Artinya ada gap di 21.275. Sedangkan kemarin dia koreksi sampai 21.275. Menurut saya bukan kebetulan sih kalau itu seperti itu. Menarik juga, pasti juga bakal kecipratan katalisnya batu bara ya, melihat teman-teman yang lain. Saya juga setahu saya ada dividen interim kok unit tractor tuh. Sebentar, saya coba ngecek dulu untuk dividennya unit tractor. Bulan 4 sama bulan 10 udah ya berarti ya, 2021 udah kemarin dividennya, Oktober juga. Jadi untuk akhir tahun belum ada dividen sampai tanggal 4, sampai bulan 4 seperti itu. Menurut saya ini ngikutin siklus saja, teman-temannya satu sektor pada naik, dia juga bakal ditarik juga seperti itu. Untuk konfirmasi so far sudah ada ya, dia sudah berhasil break high. Kemarin high-nya kan di 23025, di break dengan candle yang solid dengan volume yang besar. Untuk target unit tractor, target reboundnya ya, itu kalau menurut saya ada di sini. Nah, di sini nutup gap juga nih, pas banget di 0,618 di 25.475. Itu ada 0,618 sama ada gap juga. Kalau nutup gap berarti dia sampai 25.550. Tuh, enak tuh ngapalin angkanya seperti itu. Cuma ini juga kelihatan ada resist ya di sini ya, 23750, ada Fibo, ada reject juga di sini. Terus 24.500, ini juga ada Fibo, ada reject juga di sini, dan terakhir baru targetnya 25.500. Kalau break 25.500 target 27.700. Kalau break 27.700 target 31.000. Seperti itu. Nanti tinggal kita lihat dulu aja, yang jelas target ke 25.500 dulu. Tuh, terdekat di Fibo-Fibonya, kalau break semua ke 25.500. Untuk unit tractor. Bagus juga katalis ya untuk batu bara ini. Dia kan juga batu bara ya. Lihat dalamnya hari ini lebih ke netral dan normal akumulasi. Tidak ada akumulasi yang terlalu besar ya. Tapi kalau kita lihat dari bandara movementnya sebenarnya masih oke. Barangnya masih surplus kalau kita anggap ini valid ya. Tarikannya kemarin. Ini juga anggaplah dia baru jualan setengah barangnya, masih ada setengah barang lagi yang di dalam. Seperti itu. Cukup menarik kalau menurut saya tractor ini. Yang jelas sektor batubara mulai memanas lagi kalau menurut saya. Pertama karena ada katalis, kedua karena memang koreksinya sudah dalam dan sudah di area demand. Seperti itu. Oke, mungkin itu konten kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap waspada ya, karena bisa juga hari ini dead cat bounce. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya. Salam cuan.